Wow, a lot of energy in this room. Well, I want to start today before we get into our session one by acknowledging several things. I want to acknowledge our friend and leadership from IFGF San Francisco who is here. Let's welcome IFGF San Francisco leadership and activists in this place. They are not stranger to us. They are friends, and that's why they are here. Okay, so that's one. And number two, I just want to, usually people acknowledge the panitia, the committee at the end, but I do want to, pertama-tama udah thank them enough. They work very hard, pray very hard for today to make it intimate, to make it simple, but yet meaningful. Even though you don't see a lot of lighting or anything like that, believe me, they work very, very hard every single day. So we want to thank particularly the two head committee, which is Chinita. Are you here, Chinita? Where are you? You're here. Chinita, we acknowledge you. We thank you. And we also acknowledge Ci Andrea. Ci Andrea, thank you. And the whole leadership team, ushers team and children ministry, right now they're having fun in the big room, Chiweni and then the ushers. And I also want to thank our volunteers, the OPT volunteers that are helping us today. Thank you. And all the other ministry for sure, right? So without further ado, I want to introduce our first, our speaker, the only one the whole day. There will be like, I think 3 sessions today, right? So we met 3 years ago in pastoral conference in San Francisco. She is Pastor Ileana Widodo. Let's welcome her. And she traveled all the way from Indonesia just to visit us and to speak to us. So we really thank you. Pastor Ileana Widodo is a founder and also a writer of Virtuous Women. And she is a training facility at Trauma Healing Institute, American Bible Society, and she's a certified, a lot of acronym which I do not know, but I'm going to go ahead and read that because there is some accomplishment that she has done. Certified CBC, CLC, CCP, CPC, CMFC, CMHC. It's all very meaningful. It's just I do not know, but I'm sure it is something that she worked very hard. She keep on training herself so that she's a life coach, by the way. Pastor Widodo is a counselor, coach, preacher, and trainer. She's the founder and writer of Virtuous Women Discipleship. Yeah, and she has one husband, Pastor Erwin Widodo, and she shepherd also. She is a pastor, so she's not only a pastor wife, but she's a pastor of a congregation at OHCC Tangerang. Yeah, and she founded and leads several ministries dedicated to integrating emotional and spiritual well-being. Yeah, so a lot of ministry that she's involved in: Virtuous Life Indonesia, Victory Counseling, Sahati. This is all counseling organization in Indonesia. Sahati Counseling, Sahabat Sharing, Heart Indonesia, Sister Talk for Women Pastor. So those are the credibility. I'm sure you will be very, very blessed. She is an expert. So as she explain different concepts and point to you the wisdom of God from the Word of God, if you have question, write it down. I'm sure you bring some pens, right? QR code. You can also type in the question in the QR code there. So question for Q&A. So just kind of scan that and then it'll bring you to a page where you can type in your question. There will be a Q&A question later on. You can ask the question then. After every session, there's also a discussion and group discussion, right? So you can also talk about your question if you have some. So without further ado, let's welcome warmly Pastor Ileana Widodo. Oh yes, okay. So she will be sharing in Indonesian, and those of you who do not really understand Indonesian, which I don't think anybody here like, oh yeah, there's one there. He will be, there's a translation. You are translating for yourself. Okay. Who is our translator? Huh? Oh, there's an AI translation. So he will be hearing. Anybody else other than Josh?
that did translation? Ingrid. So you will have the AI translation also. She will be speaking in Indo. Okay. All right. Okay. There's a request. Can everybody move forward one row only, starting from the front row, so that the latecomer can sit in the back. Okay. Everybody move one row. One row. Only one. I'm not asking you for two. Only one. One is simple. Okay. Silakan. Yeah, good job. Everybody, can you move one row up? Yang depan ini harus penuh maksudnya katanya. Okay, alright, you all doing well. You're all doing well. Okay, thank you. Okay, if you're in the back, you can have a seat. Okay. That would be great. Oke, Shalom. Saya langsung bahasa Indonesia saja ya. Oke, puji Tuhan, saya bersyukur ada bersama dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman dan saudara-saudara pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya dan kepercayaannya mengundang saya untuk melayani hari ini sepanjang hari. Untuk Pastor Sugi dan Ibu Jen dan panitia yang sering kontak adalah Ibu Nita. Terima kasih untuk kepercayaannya, kehormatannya, dan juga untuk panitia yang melayani, semua tim yang melayani, kita semua diberkati. Dan salam kenal, tadi Pastor Sugi sudah memperkenalkan, waktu diperkenalkan saya jadi deg-degan juga ya. Saya tidak bilang saya expert, karena sampai hari ini saya juga terus belajar dan kita sama-sama terus belajar, never stop learning. Oke, dan saya berharap apa yang saya sharingkan bisa memberkati dan juga kita terus bersama-sama belajar. Nah, oke, saya mencoba terlebih dulu. Oke. Yang bawah, next. This one. Oke. Suami saya dan juga dua anak saya. Oke, salam kenal dari Tangerang. Nah, sebelum mulai, hari ini kita akan ada 3 sesi. Kemudian saya akan sharing, setelah sharing nanti ada pembagian kelompok selama 20 menit untuk sharing. Jadi satu grup itu ada 4-6 partisipan, kemudian ada leaders di setiap grup. Durasi sharing 20 menit. Apa yang di-sharingkan? Yaitu setelah sesi saya akan memberikan pertanyaan untuk reflection, kemudian masing-masing menjawab untuk saling sharing. Sehingga di dalam grup adalah untuk saling sharing, saling mendengarkan, bukan untuk memberi nasihat, tapi saling sharing dan saling mendengarkan dengan empati. Kemudian juga kita sama-sama sepakat bahwa apa yang di-sharingkan bersifat konfidensial, oke? Bukan untuk nanti disebarluaskan kepada teman-teman lainnya, tapi kita sama-sama sepakat konfidensial. Kemudian kalau sharingnya 20 menit, satu grup ada mungkin 6 couples gitu, jadi masing-masing sekitar 8 menit, kita atur waktu kita, oke? Apakah saya bicara seperti ini terlalu cepat atau oke? Oke. Nah, ini untuk kita sama-sama dalam sharing group, kita menjadi safe person di dalam safe group. Saya akan lanjut, hari ini akan ada 3 sesi. Yang pertama mengenai stages of our life. Yang kedua, bagaimana kita discipling our behavior, our mind, and our emotion. Yang ketiga, kita akan belajar skill how to help other people, juga untuk anak-anak dan juga untuk orang lain yang mengalami masalah, bagaimana supaya kita bisa menolong mereka. Ada beberapa hal yang saya berikan, yaitu ada outline yang bisa dibaca, dan outline ini dalam bahasa Inggris, lalu saya akan memberi penjelasan dengan bahasa Indonesia, tapi ada beberapa hal yang saya tidak jelaskan dan bisa langsung dibaca saja. Tetapi saya akan menjelaskan beberapa hal yang poin-poin penting. Nah, topik hari ini yaitu Raising Disciples for the Next Generation. Kita percaya bahwa di dalam Matius 29, di dalam Matius menuliskan
bahwa Tuhan mau kita semua menjadi murid. Amin. Dan ketika kita memuridkan, itu bukan tugas gereja yang memuridkan, tapi justru kita sebagai orang tua, kita perlu menjadi murid terlebih dulu. Kemudian kita juga memuridkan anak-anak kita dan juga anak-anak rohani. Jadi ada tugas bagi kita di rumah, di dalam keluarga, kita memuridkan dan menjadikan anak-anak kita murid Kristus, tapi ada area di mana kita melayani, kita juga memuridkan orang lain yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Karena kita semua dipercayakan sebagai leaders, betul? Leaders itu adalah seseorang yang memberikan influence, baik di gereja, di tempat pekerjaan, dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan mau kita memberikan influence. Untuk apa? Orang lain bertumbuh dan menjadi murid. Sehingga kita harus menjadi murid terlebih dulu, baru kita bisa memuridkan. Ketika kita memuridkan seseorang, tujuannya apa? Supaya mereka mengenal Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu mereka mengenal jalan-jalan Tuhan, dan ketika di dalam kehidupan mengambil keputusan berdasarkan prinsip firman Tuhan. Dan ketika menjalani kehidupan pasti akan menghadapi masalah, betul? Tetapi untuk bisa surrender dan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Itu poinnya. Poin di dalam kita memuridkan, itu sasarannya. Jadi di sini bisa dibaca di halaman 1, sasarannya nanti tinggal dibaca saja, tapi saya tadi memberikan summary-nya aja. Kemudian ini nanti bisa dibaca. Lalu juga ada parents inventory. Ini adalah untuk kita check up diri kita. Tentunya kalau kita memuridkan, kita nggak bisa tidak memberikan waktu. Memuridkan kita nggak bisa kalau kita tidak mengusahakan. Untuk memuridkan kita perlu merencanakan dan mengusahakan melakukan bagian kita. Seberapa waktu yang kita berikan buat anak-anak, seberapa waktu yang kita sediakan untuk keluarga, nanti kita bisa self check up di dalam parents inventory. Ini bisa dilakukan nanti setelah, ini boleh nanti ya, halaman 2 dan halaman 3. Oke, next ya. Di sini juga di halaman 3 ada parents role and church role. Seringkali parents berpikir setelah menitipkan anak di gereja itu adalah tugas gereja. Tetapi sebenarnya anak-anak itu tinggal bersama dengan kita loh. Dari lahir, kemudian selama 24 jam tinggal bersama dengan kita, lalu kalau di gereja hanya seminggu sekali. Jadi kita tidak bisa menitipkan anak ke gereja, lalu berpikir gereja yang akan membentuk sehingga anak-anak kita akan bertumbuh menjadi mengenal Kristus. Itu adalah tanggung jawab gereja. Bukan, tapi itu adalah tanggung jawab utama orang tua. Namun orang tua dan juga gereja bekerja sama. Gereja memberikan support, saling mendoakan, membentuk komunitas, memberikan pengajaran, dan pengajaran yang diberikan itu inline, value-nya sama, nilainya juga sama. Kemudian gereja juga memperlengkapi orang tua. Dan bersyukur ya hari ini Pastor Sugi mengadakan acara ini untuk memperlengkapi orang tua supaya kita bisa mendidik anak-anak kita dengan lebih maksimal. Terima kasih untuk Pastor Sugi yang memperlengkapi kita semuanya. Oke. Nah, inilah salah satu bagaimana gereja mensupport family, orang tua dan keluarga untuk sama-sama mendidik generasi yang akan datang. Saya akan langsung, ini nanti tinggal dibaca. Oke. Yes, poinnya adalah session 1 adalah bagaimana kita memuridkan anak-anak di dalam musim kehidupan. Oke, kita langsung kepada poinnya. Yes. Memahami ini penting buat setiap kita. Kenapa? Yang pertama, kita juga perlu paham tentang diri kita terlebih dulu. Saat ini kita sedang berada di musim yang mana? Mungkin ada di musim yang adult, usia 19 sampai 35, ada juga yang di musim midlife. Saya di midlife. Kemudian di dalam kehidupan kita ada stage of life masing-masing. Dan setiap musim, setiap usia, oke? Yang pertama, setiap usia itu ada tugas perkembangan, task. Tentunya
di masa baby dan di masa remaja tugasnya berbeda. Ada hal-hal skill yang harus di-accomplish dan berbeda di setiap usia. Kalau kita memahami ini, jadi kita ngerti mendidik anak-anak kita apa yang perlu mereka kuasai skillnya. Lalu ketika kita melayani seperti Sunday School teacher, kita jadi ngerti yang kita layani ini usia berapa dan kurikulum seperti apa yang kita perlu provide sesuai dengan kebutuhan mereka di usia tertentu. Ini akan sangat bermanfaat kalau kita memahami tugas apa yang mereka perlu kembangkan di dalam kehidupannya. Yang kedua, setiap usia, setiap musim itu ada krisisnya, krisis, dan ada potensi stres. Sehingga kalau kita lihat anak kita di usia misalnya middle childhood, kita jadi tahu rata-rata anak usia tersebut apa yang membuat mereka stres, sehingga kita bisa menolong mereka tepat sasaran. Tentunya juga pergumulan usia remaja itu berbeda dengan usia dewasa muda. Nah, jadi kita bisa memahami mereka, krisisnya, apa yang membuat stres. Lalu pada saat mereka menjalani setiap krisis di setiap stage of life, apakah mereka bisa melaluinya dengan smooth, dengan baik, atau mereka mengalami kesulitan saat menghadapi krisis dan tidak bisa melewatinya dengan baik, itu akan mempengaruhi sepanjang kehidupan dan membentuk karakter seseorang. Sehingga ketika kita belajar ini, kita juga refleksi bagaimana kita menjalani kehidupan step by step, karena itu akan mempengaruhi karakter kita, mempengaruhi bagaimana kita berelasi dengan orang lain di dalam kehidupan, akan berdampak bagaimana kita menjadi orang tua, akan berdampak bagaimana menjadi kita seorang pemimpin, dan akan berdampak di dalam pekerjaan kita juga. Kita juga check up diri kita. Ini juga akan bermanfaat ketika kita sebagai seorang leader. Kita membimbing mereka di usia tertentu, tentunya perlu kurikulum yang berbeda. Tentunya mereka juga punya needs yang berbeda. Setiap usia needs-nya berbeda. Kalau kita paham, kita bisa melayani mereka sesuai kebutuhan. Dan bagaimana menjalani setiap kehidupan akan mempengaruhi relasi dengan Tuhan dan juga pertumbuhan iman. Dan ini akan mempengaruhi bagaimana kita menjalankan kehidupan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, saya akan lanjut. Jadi kita lihat beberapa stages of life di sini, kita akan lihat satu demi satu. Kemudian saya juga akan membahas setiap manusia itu punya emotional needs. Kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri. Nanti saya akan bahas kenapa kebutuhan ini diperlukan dan apa dampaknya jika human needs ini defisit, dan juga dampaknya. Waktu kita paham ini, ketika kita memuridkan baik anak-anak kita ataupun orang lain, kita jadi ngerti kebutuhan apa yang defisit yang menyebabkan mereka memiliki karakter yang bermasalah di dalam kehidupan. Oke, saya skip dulu ini. Nah, di sini types of parenting. Baik kita mendidik anak-anak kita ataupun kita memuridkan orang lain, ada dua aspek, yaitu kasih dan disiplin. Dan kedua aspek ini harus seimbang. Karena kalau hanya disiplin, hanya teaching saja, hanya aturan saja, hanya rules saja, itu hanya mengisi knowledge. Kemudian kalau kita otoriter, itu akan membuat kita tuh terluka. Tanpa kasih itu akan membuat kita tuh terluka. Tapi kalau hanya kasih saja, tanpa disiplin, tanpa teaching, itu akan merusak anak
sehingga anak tuh nggak belajar tentang disiplin, nggak belajar tentang self control. Jadi harus seimbang, disiplin dan kasih. Sekarang kita akan masuk satu demi satu. Masa baby. Dan satu lagi. Oke, saya di sini ya. Dan bagaimana menjalankan di usia baby, ketika menjalankan di usia ini dengan tidak smooth gitu, akan mempengaruhi the journey of life, the next journey of our life. Sehingga masa 0 sampai 2 tahun, early childhood itu penting banget untuk perkembangan kemudian. Dan itu akan mempengaruhi sepanjang kehidupan kita. Kita akan mulai dari usia baby. Oke. Jadi bayangkan ketika seorang anak lahir dari kandungan. Kemudian bagaimana dia dididik dan dirawat di usia 0 sampai 2 tahun. Apakah dia itu diberi kebutuhannya menangis, ingin minum susu, kemudian juga dipeluk, diganti popoknya, dan bagaimana membangun hubungan dengan pengasuhnya, momsnya atau caretakernya, lalu itu membangun attachment, membangun relationship pertama kali di dalam hidupnya, itu adalah dasar di dalam kehidupannya yang akan mempengaruhi apakah dia akan menjadi pribadi yang secure or insecurity. Bayangkan saya pertama kali ke US, sampai sini saya masih oke. Saya pertama kali ke US, saya tidak kenal siapa-siapa. Ini misalnya ke LA pertama kali. Lalu sampai di LA, saya nggak kenal siapa-siapa. Saya minta bantuan orang lain. Saya harus cari taksi di mana. Saya mau ke toilet di mana. Lalu orang-orang itu semuanya ignore saya. Nggak peduli. Pengalaman pertama saya di LA. Apakah pengalaman itu comfortable, menyenangkan, atau itu membuat saya tidak aman? Itu akan menetap dalam hidup saya sepanjang hidup menjadi pribadi yang secure atau insecurity. Bayangkan kalau saya di-ignore di LA, lalu saya jadi punya persepsi bahwa LA itu adalah kota yang tidak aman dan juga tidak baik. Dan sepanjang saya hidup di LA, pasti saya was-was. Orang-orang di sini baik atau tidak, aman atau enggak. Saya sudah punya negative thinking dan saya nggak punya rasa aman. Jadi mudah khawatir, mudah cemas, mudah takut. Beda ketika saya datang ke LA, lalu disambut, kemudian diajak makan, kebutuhan saya dipenuhi. Maka persepsi saya tentang kota ini adalah persepsi yang positif. Maka saya akan menjalani kehidupan ini dengan aman, secure. Kemudian saya juga akan enjoy dan saya tidak insecure. Demikian juga dengan baby. Ketika baru lahir, itu kan ke dunia yang baru. Bagaimana relasi dengan pengasuhnya? Apakah kebutuhannya dicukupi atau di-ignore? Kemudian juga tidak bisa membangun relationship, emotional attachment yang baik dengan parentsnya. Itu akan menimbulkan kesan pertama tentang dunia ini. Berapa banyak baby di-ignore, waktu nangis didiemin, kemudian pengasuhnya berganti-ganti, kemudian parents itu nggak ambil tanggung jawab untuk mengurus dan merawatnya, apalagi sudah ditolak di dalam kandungan. Jadi apa yang tertanam itu adalah dunia ini tidak aman dan sepanjang hidup. Kenapa ada orang yang mudah seperti anxiety, cemas, khawatir dengan masa depan, sulit untuk percaya sama orang, negative thinking, curiga, dikit-dikit curiga, itu adalah dasar yang diletakkan ketika usia 0 sampai 2 tahun. Dan ini juga mempengaruhi hubungan dengan Tuhan. Kita jadi sulit percaya bahwa kita ini safe di dalam Dia. Kita jadi sulit percaya ketika menjalani masa-masa badai, problem di dalam kehidupan, kita sulit percaya
bahwa kita aman ada di dalam Dia. Secara knowledge kita tahu Tuhan itu sumber perlindungan. Secara knowledge kita tahu ketika di dalam lembah Tuhan itu akan menyertai. Secara knowledge. Tetapi di hati kita sulit untuk surrender karena pengalaman di usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian di usia 0 sampai 2 tahun, misalnya anak itu ditinggalkan, dibiarkan, diabaikan. Maka itu akan tertanam di hati anak, saya ditinggalkan, saya diabaikan, kemudian gak ada emotional attachment. Dan itu akan mempengaruhi ketika di masa sulit. Lalu langsung merasakan bahwa Tuhan mengabaikan saya. Jadi kalau kita berdoa, kenapa Tuhan tuh gak jawab dan Tuhan tuh ignore dengan saya? Itu karena pengalaman di usia 0 sampai 2 tahun itu adalah dasar yang tanpa sadar itu tertanam di hati kita. Lalu ketika kita di usia 0 sampai 2 tahun merasa terabaikan, itu mempengaruhi loh relasi dengan pasangan dan juga relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Contoh, nanti waktu kita merasa terabaikan, di-ignore, nanti waktu kita build relationship dengan pasangankah ataupun di dalam pernikahan, ketika pasangan sibuk, kita udah langsung merasa terabaikan. Padahal belum tentu pasangan mengabaikan kita. Terus kemudian di dalam satu community, sering kan ada yang merasa di-ignore, merasa tidak diperhatikan, betul? Padahal orang-orang mungkin sudah baik, tapi merasa not good enough, saya tidak diperhatikan. Saya tuh kenapa diabaikan? Padahal belum tentu diabaikan. Tetapi perasaan diabaikan itu yang tertanam di usia 0 sampai 2 tahun itu akan terbawa sepanjang hidup. Sehingga ketika parents itu sibuk, busy, dan ignore, itu akan mempengaruhi perkembangan emosinya dan karakternya. Oke, ini yang usia 0 sampai 2 tahun. Jadi ini kita bisa baca ya, potensial hurts-nya jika diabaikan, dan sebagainya jika caregiver-nya juga unavailable, dan juga unpredictable, dan sebagainya. Semua penjelasannya bisa dibaca. Oke, tadi saya sharing poin-poinnya saja. Sekarang kita lanjut di usia 2 sampai 5 tahun, early childhood. Oke, bayangkan kita di usia 2 sampai 5 tahun. Anak-anak udah mulai belajar jalan, udah mulai lari, udah mulai explore, pegang sana, pegang sini. Kemudian juga mulai mencoba hal-hal yang baru, betul? Misalnya pakai baju sendiri, makan sendiri, kemudian mulai mewarnai, kemudian juga mulai main sendiri. Ini perlu diberikan kesempatan. Tapi ada orang tua yang overprotective atau yang sedikit-sedikit menyalahkan dan bilang gak boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Jadi anak nggak punya kesempatan untuk explore, oke? Nggak ada kesempatan untuk explore. Baru mau belajar nggak boleh, mau belajar nggak boleh, nggak boleh. Coba bayangkan, anak pertama mau mencoba, lalu nggak boleh, nggak boleh. Lalu kan anak akan berpikir, oh saya salah, saya salah, saya salah. Mencoba, saya salah. Kemudian anak makan sendiri. Ah, kamu makannya kotor, kamu makannya nggak baik. Oke, tertanam, saya salah. Mau pakai baju sendiri, kamu pakai bajunya nggak benar, saya salah, saya salah. Dan itu rasa bersalah, itu akan tertanam sepanjang hidup dan ada alarm di dalam dirinya, saya salah, saya salah, saya salah. Dan menjadi orang yang takut salah, takut mencoba, takut inisiatif. Karena tertanam saya salah, saya salah, saya salah. Nah, jadi kita bayangkan bagaimana ketika mendidik anak-anak usia 2 sampai 5 tahun. Tapi di satu sisi juga tidak boleh dibiarkan. Terserah, kamu mau apa aja, oke. Itu juga nggak bisa. Karena kalau dibiarkan, maka nanti dia tidak punya self control. Kita lihat di grafik ini.
Kalau disiplin tinggi, kurang kasih, semua nggak boleh, otoriter, orang tua otoriter, anak nggak punya kesempatan explore di usia 2 sampai 5 tahun. Jadi anak tidak berkembang inisiatifnya, dia jadi ragu-ragu, takut salah, sulit inisiatif sepanjang hidup. Tapi kalau dibiarkan, kasih, hanya kasih, dibiarkan saja, tidak ada boundariesnya, tidak ada disiplin, maka anak akan bertumbuh menjadi anak yang tidak punya self control. Sehingga perlu balance. Anak ada kesempatan untuk explore, tapi ada batasan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu perlu jelas. Tapi jangan semua, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Lalu anak nggak ngerti ketika mereka explore. Lalu kita menyalahkan, kamu tuh salah, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Anak akan bingung. Jadi kasih kesempatan untuk explore, oke? Tapi kasih tahu batasannya. Boleh dan tidak boleh. Kalau kamu melanggar, kamu dapat disiplin. Itu penting. Tidak ekstrim kiri, dibiarkan. Tidak ekstrim kanan, otoriter. Karena ini akan membentuk karakter. Kalau otoriter, dia jadi kehilangan inisiatif dan hidup dengan rasa bersalah dan merasa dirinya apa yang saya lakukan akan salah, sehingga kehilangan keberhargaan diri. Oke? Tapi kalau dibebaskan akan kehilangan self control. Jadi kita perlu balance. Dan kita lihat di sini. Justru usia 0 sampai 5 tahun itu adalah kesempatan untuk menanamkan disiplin. Jadi, kalau sudah teenagers, itu kita bukan mengontrol lagi dan menanamkan disiplin. Itu udah lewat waktunya. Jadi, di usia 0 sampai 5 tahun, itu kita masih menggunakan otoritas, baik untuk anak-anak kita dan juga anak rohani. Ini boleh kamu lakukan di sini. Silakan explore, tetapi ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Ketika dilanggar, perlu didisiplin dan dapat konsekuensi. Ketika melanggar, dapat konsekuensi. Bukan punishment ya, konsekuensi. Supaya mereka belajar, one day ketika melanggar firman Tuhan, maka akan ada konsekuensinya. Ketika melanggar rules yang ada, maka akan ada konsekuensinya. Kalau di usia 0 sampai 5 tahun dibebaskan, dibiarkan sesuka hati, maka dia menjadi orang yang tidak bisa, sulit untuk taat kepada rules. Bahkan kalau nggak bisa obey kepada parents, bagaimana mungkin bisa taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan, yang hanya membaca firman. Jadi membentuk behaviornya justru di usia 0 sampai 5 tahun. Walaupun mereka belum mengerti kenapa mereka harus taat, kenapa mereka harus lakukan A dan B. Mereka belum mengerti, it's okay, tapi behaviornya sudah dilatih terlebih dulu. Oke? Di usia 0 sampai 5 tahun. Apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya, bisa dibaca ya. Parents perlu support untuk otonomi. Kemudian anak-anak juga belajar untuk inisiatif. Kebutuhannya untuk explore dengan aman, mencoba dan gagal tetap disupport, mengekspresikan diri. Ini bisa dibaca. Tapi kalau terlalu kontrol, kemudian juga menyalahkan, kemudian bilang nggak boleh, dan sebagainya, overprotected, apa yang terjadi? Anak itu akan menjadi pribadi yang takut salah. Kita lihat di sini ya. Dia akan tertanam, saya tuh kayaknya nggak pernah bener deh, saya nggak bisa lakukan apapun, merasa incapable dan takut untuk berbuat sesuatu, takut salah dan sebagainya. Kemudian butuh validasi dari orang lain
sulit untuk mengambil keputusan, sulit untuk inisiatif, dikit-dikit tanya, dikit-dikit tanya, dikit-dikit tanya, dikit-dikit tanya. Oke, sampai di sini itu kan sebuah kompetensi ya yang dibutuhkan untuk anak untuk menjalani kehidupan. Bahkan avoid leadership or initiative karena dia pikir saya nggak bisa apa-apa. Sampai di sini. Dan anak itu kan belajar mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Makanya kan ada rules. Kalau dilanggar, disiplin. Maka dia akan belajar ketika dia melanggar hukum Tuhan ada konsekuensinya. Kemudian juga di sini orang tua bisa memberi contoh bagaimana berdoa ke gereja dan sebagainya. Lalu juga storytelling kepada anak itu sangat membentuk mereka. Apa yang terjadi kalau kita melewati tahapan itu dengan tidak smooth ya. Jadi pribadi yang gak inisiatif, pribadi yang takut salah, pribadi yang ragu-ragu, merasa dirinya saya salah, saya salah, saya salah. Dan apa pengaruhnya di dalam spiritual life? Kita tuh bisa, hubungan kita relationship dengan Tuhan, kita tuh bisa jadi overuse. Contoh overuse. Kita berdoa sama Tuhan. Kan kita nih dimanjakan, dibiarkan. Apapun yang kita mau kita terima nih. Oke. Nanti hubungan kita dengan Tuhan, kita menjadikan Tuhan tempat untuk meminta-minta. Makanya kalau berdoa, kita klaim doanya harus dijawab. Dan kita memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita. Kalau doa kita nggak dijawab, kita marah sama Tuhan. Jadi overuse dan menjadikan Tuhan tempat untuk meminta-minta. Berapa banyak kita memaksa Tuhan melakukan yang kita inginkan, ketika doa tidak dijawab, kita jadi kecewa. Tapi ada sisi ekstrim berikutnya. Karena kita terlalu dikontrol, orang tua otoriter dan overprotective, anak tidak bisa mengekspresikan diri. Jadi di dalam relasi dengan Tuhan sulit untuk jujur dan mengekspresikan dirinya kepada Tuhan. Sulit untuk cerita dengan Tuhan, sulit untuk intim dengan Tuhan, dan bahkan di dalam doa sulit juga untuk menyampaikan keinginan dan permohonan kepada Tuhan dan bilang gini, udahlah Tuhan gak akan jawab doa saya, sudahlah gak usah berdoa dan minta kepada Tuhan karena percuma Tuhan gak akan jawab doa saya. Ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Jadi kita bisa belajar bagaimana relasi kita dengan orang tua dan bagaimana orang tua mendidik anak sangat mempengaruhi relasi dengan Tuhan dan karakter kita di kemudian hari yang berdampak. Kalau dalam pekerjaan sulit untuk inisiatif. Kalau di dalam rumah tangga, suami kan seharusnya memimpin betul, tetapi ketika suami mungkin dibesarkan oleh orang tua yang overprotective dan otoriter, ketika menjadi kepala keluarga nggak bisa ambil posisi untuk menjadi kepala keluarga dan sulit untuk menjadi pemimpin. Jadi kita perlu lihat bagaimana kita dibesarkan dan itu akan mempengaruhi bagaimana kita membesarkan anak-anak kita. Lalu kita juga membimbing generasi yang di usia 2-5 tahun. Oke, sampai di sini bisa menangkap? Oke, kita lanjut lagi ya. Sambil kita self check up. Karena kalau kita belum deal dengan diri sendiri, ada hal krisis yang kita lewati dengan tidak smooth, kita sambil check up. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana kita juga mendidik anak-anak kita. Bisa jadi kita dibesarkan oleh orang tua yang mungkin ignore, orang tua yang mungkin otoriter. Nanti ketika kita mendidik anak-anak kita lakukan hal yang sama kalau kita nggak perlengkapi diri kita, kalau nggak belajar. Oke, kita lanjut ke next step ya. Sekarang, oke, saya sambil lihat waktu. Middle childhood. Di sini 6-12 tahun. Apa tugas anak? Dia mulai sekolah, belajar, akademik, membaca, menulis. Dia mulai dapat homework dan tugas di sekolah, betul? Bagaimana dia bisa menjalankan tugas itu dengan baik, itu akan mempengaruhi dia. Anak perlu merasa sukses dan bisa. Oke, sampai di sini? Kemudian anak akan belajar bagaimana memulai dan menyelesaikan tugas. Coba bayangkan, anak belajar akademik di sekolah, anak perlu merasa sukses dan bisa. Waktu anak belajar, dia kan
akan salah lagi. Belajar baca tulis bisa salah, betul? Tapi bagaimana orang tua? Kamu bodoh, kamu nggak bisa, kamu nggak berguna, gitu aja nggak bisa. Maka anak akan merasa saya gagal dan tidak sukses. Lalu dia sekolah. Di sekolahnya pelajarannya tuh susah banget. Waktu dia belajar dan susah lalu fail, oke? Waktu anak fail ya belajar di sekolah, sampai di rumah bagaimana sikap kita? Kalau sikap kita bilang, kamu tuh gitu aja nggak bisa, kamu tuh bodoh, ini gampang, kamu tuh nggak bisa, maka akan tertanam, saya bodoh, saya nggak bisa, saya tidak akan bisa sukses. Lalu bayangkan kalau di sekolah, dia nilainya paling jelek sendiri, lalu dia lihat teman-temannya sukses, nilainya bagus, dia akan compare loh, wah dia pinter, saya bodoh. Maka dia akan melihat dirinya tidak sukses, tidak sepintar teman-temannya. Lalu sampai di rumah sebenarnya perlu parents yang support, it's okay, kamu coba, kamu punya talenta yang lain. Mungkin di area akademik kamu tuh terbatas, tapi kan kamu punya talenta di area sport, art dan lain sebagainya. Anak tuh perlu tahu bahwa dia punya talenta dan kelebihan. Kalau yang dia lihat adalah dia gagal, maka kegagalan itu akan terakumulasi, menumpuk, dan dia akan tertanam dalam dirinya, saya orang yang tidak kompeten. Kemudian dia akan menjadi pribadi yang inferior dan minder sepanjang hidup. Nggak punya rasa confidence dan kepercayaan diri. Berapa banyak dari kita yang minder? Saya minder loh, minder. Memulai sesuatu yang baru, minder. Merasa nggak bisa. Seseorang yang minder, dia itu nggak bisa lihat bahwa Tuhan tuh taruh talenta dan uniqueness di dalam dirinya. Yang dia lihat, saya tidak seperti orang lain. Saya ingin menjadi orang lain. Saya tidak bisa seperti orang lain. Kalau kita punya pemikiran dan perasaan seperti itu terbentuk di usia 6 sampai 12 tahun. Jadi, kalau anak gagal, kita perlu support. Jangan menyalahkan. Kamu tuh bisa, kamu tuh punya kompetensi yang lain. It's okay. Yang penting kamu sudah berusaha sungguh-sungguh. Jadi bayangin, anak itu udah gagal misalnya di dalam sekolah, dalam hal yang dia lakukan, kan pernah salah betul? Sampai rumah perlu support. Tapi kalau terus dibilang kamu bodoh, kamu gak seperti yang lain, kok dia nilainya 100, kamu nilainya cuma 6, itu akan tertanam, saya gagal, saya tidak berkompetensi, tidak punya kompetensi, dan sepanjang hidup dia sulit melihat kompetensi dan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidupnya. Sampai sini, itu yang pertama. Lalu di usia ini, nah di sini ya, anak itu akan memulai belajar, bikin homework, bikin tugas, dan menyelesaikan. Tapi ada orang tua atau parents, ketika anak bikin homework atau tugas, kemudian anak nggak bisa, langsung dibantuin. PR dibikinin, kemudian asistennya bantu, ataupun anak tuh tidak menyelesaikan apa yang dimulai. Ini pengaruh loh, karena anak akan belajar konsisten. Saya memulai hari ini dan menyelesaikan sampai akhir, itu dibentuk di usia 6 sampai 12 tahun. Jadi kenapa ada orang memulai sesuatu, lalu di tengah jalan berubah lagi, ganti lagi, dan tidak bisa konsisten menyelesaikan. Gak bisa finish what you start, ada? Karena itu dibentuk di usia 6 sampai 12 tahun. Jadi ketika memberikan tugas buat anak kita di usia 6 sampai 12 tahun, ataupun ada tugas dari sekolah, kita perlu didik mereka untuk menyelesaikan. Walaupun prosesnya sulit, tapi didik mereka untuk menyelesaikan tugas karena itu membentuk kompetensi di kemudian hari. Lalu anak di usia ini, oke kita lihat ya. Kita lihat gambar di sini. Yes. 6 sampai 12 tahun itu adalah kesempatan untuk training
yang terbaik. Karena apa? Di usia 0 sampai 5 tahun itu kan behaviornya. Boleh, tidak boleh, ada boundariesnya. Tapi mereka belum bisa menerima knowledge-nya. Tapi kalau kita mau train, kemudian kita mau kasih knowledge, yang terbaik itu adalah 6 sampai 12 tahun. Mesbah keluarga, kasih firman, di dalam gereja, kurikulum buat usia 6 sampai 12 tahun, kasih knowledge sebanyak-banyaknya, pengetahuan tentang Tuhan, baik dengan storytelling, dengan cerita, dan sebagainya. Lalu kalau kita mau menanamkan knowledge kepada anak, itu adalah di masa tidak konflik. Di masa tidak konflik tuh begini, kalau kita lagi makan bersama-sama, dinner, ataupun lagi jalan-jalan, traveling, kita ngomong sama mereka, ini discipling without plan. Misalnya, wah waktu lewat ini, dulu tuh mama tuh pernah mengalami masalah tapi berdoa, Tuhan jawab, sambil cerita. Kemudian lagi makan, kita cerita aja kehidupan, kita cerita value, tapi di masa non-konflik. Sebelum tidur, kita cerita, ngobrol, itu kesempatan yang terbaik. Jangan di masa konflik. Di masa konflik tuh gini, waktu anak kita melakukan kesalahan, lalu kita marah-marahin, kemudian kita kasih input dengan marah-marah, mereka tidak akan bisa absorb menyerap. Contoh, misalnya anak saya melanggar, lalu saya marah-marah sama dia. Kita pikir kalau kita marah-marah dia akan ingat. Anak kita nggak akan ingat. Yang dia ingat adalah kita marah-marahnya, tapi message-nya dan value-nya mereka tidak akan ingat, tapi mereka akan terluka. Jadi waktu menanamkan value, menanamkan knowledge, menanamkan informasi, ini kesempatan yang terbaik, tapi waktu kita lagi makan, kita lagi sharing, kita lagi santai, kita cerita, di mesbah keluarga kita cerita, kita tanamkan value, mana yang oke, mana yang tidak oke. Dulu kenapa kamu tuh tidak boleh lari-lari di gereja? Kenapa kamu perlu disiplin? Kita tanamkan why-nya di usia 6 sampai 12 tahun. Sampai sini oke? Kita lihat ya berikutnya. Nah, apa yang membuat mereka tuh jadi terluka? Membandingkan, lalu labeling, males, bodoh, kamu tuh mengecewakan, ataupun orang tua yang perfeksionis. Kenapa? Orang tua yang perfeksionis itu akan menjadi orang tua yang controlling dan menuntut, dan hasilnya, achievementnya harus sesuai dengan standar kita. Kalau kita menjadi orang tua yang perfeksionis, maka anak itu akan merasa dia salah, dia juga tidak kompeten. Dan anak itu juga nanti akan gak mau mencoba, karena merasa dia itu tidak kompeten, tidak sesuai dengan standar orang tua. Ataupun di usia ini juga anak-anak akan mulai masuk sekolah, kehidupan sosialnya itu penting. Jadi bagaimana anak-anak di sekolah dan komunitas, karena mulai membangun kehidupan sosial, lalu mulai bekerja sama. Di sini harus punya kesempatan untuk bisa bersosialisasi. Sampai di sini oke. Kalau misalnya tidak berjalan dengan baik, merasa I am not good enough, tidak punya kompeten. Nah, di sini belajar tentang firman Tuhan, doktrin, informasi sebanyak-banyaknya tentang Tuhan, doktrin dan sebagainya. Tetapi bagaimana relasi dengan orang tua itu juga penting. Karena apa? Yes, di sini. Apa dampak di usia ini terhadap spiritual life? Yang menariknya, waktu saya di usia 6 sampai 12 tahun, orang tua paling banyak compare dengan teman-teman di usia 6 sampai 12 tahun. Dan orang tua akan kasih apresiasi kalau nilainya bagus, kalau melakukan sesuatu yang baik, wow kamu tuh bagus banget. Kamu tuh anak papa, anak mama, bangga karena nilai kamu bagus. Oke, sampai di sini? Maka anak akan belajar kasih yang bersyarat. Kalau saya baik, maka orang tua akan sayang saya. Kalau saya achieve sesuatu, maka orang tua akan lebih sayang sama saya, lebih menghargai saya,
dibandingkan kalau saya gagal. Dan ini sangat mempengaruhi hubungan dengan Tuhan. Waktu saya mengikuti Tuhan, saya berusaha untuk taat, obey, dan melayani karena saya berpikir Tuhan akan lebih sayang kepada saya kalau saya melayani, kalau saya obey. Kalau saya nggak obey, maka Tuhan tidak sayang kepada saya. Itu tertanam. Okay. Sehingga saya melayani, saya rajin ke gereja supaya Tuhan lebih sayang pada saya. Jadi hubungan saya dengan Tuhan transaksional. Berapa banyak orang Kristen hubungan dengan Tuhan transaksional. Saya ke gereja supaya mendapat mujizat, lebih diberkati, Tuhan lebih sayang. Saya taat karena takut Tuhan marah, Tuhan kecewa, dan Tuhan hukum saya. Itu hubungan yang transaksional, based on fear or to gain something dari Tuhan. Lalu saya melayani supaya Tuhan lebih sayang sama saya. Itu kasih yang bersyarat loh, yang tertanam. Sampai saya tuh aware bahwa saya obey dan tidak obey, saya melayani dan tidak melayani, Tuhan tetap mengasihi saya. Karena kasih Tuhan itu beda dengan manusia. Kalau saya sadar, saya taat dan tidak taat, saya obey, saya melayani dan tidak melayani, Tuhan tetap sayang dengan saya. Disitulah saya menyadari hidup saya adalah anugerah. That's why kita mengasihi Tuhan karena kita terlebih dulu dikasihi. Itu yang perlu ditanam kepada anak. Kalau kita sadar kita dikasihi dan Yesus sudah mati buat kita, kita berharga, maka kita melayani, kita taat, kita melakukan firman Tuhan, kita ke gereja, kita worship, bukan supaya Tuhan mengasihi saya, tapi karena itu adalah ekspresi kepada Tuhan karena saya sudah dikasihi. Itu beda. Dan kalau kita sadar kita dikasihi, bukan karena kita lebih baik dari yang lain, maka di dalam relasi kita juga jadi bisa empati, kita juga jadi bisa menerima keterbatasan orang lain. Ketika kita melihat orang lain punya kesalahan, kita bisa forgive karena kita sadar kita adalah pribadi yang juga berdosa, yang dikasih kesempatan, yang Tuhan tuh menebus setiap kita. Nah ini tertanam di usia bagaimana anak-anak tuh dibesarkan dengan kasih yang bersyarat atau dengan kasih tanpa syarat. Ini tertanam. Dan ini sangat mempengaruhi relasi dengan Tuhan. Oke, ini di usia middle childhood. Kita akan lanjut di usia adolescent, teenagers, 13 sampai 18 tahun. Di sini pertanyaannya, who am I? Waktu di usia remaja, ini udah tidak anak-anak dan belum menjadi dewasa. Dan ini adalah masa yang stressful di sepanjang musim kehidupan. Kenapa? Anak-anak akan mengalami perubahan dari seorang anak menuju kepada dewasa. Jadi ada berbagai perubahan. Saya boleh dibantu di sini? Oh oke, boleh dipasang, saya akan menulis. Ya. Oke, di sini kita lihat ya, ada perubahan fisik. Sorry, saya coba. Fisik, kemudian perubahan, kognitif, hormon, kemudian sosial. Oke. Jadi di masa remaja ini terjadi banyak perubahan fisik, menstruasi, mimpi basah, suara berubah, penampilan berubah, hormonnya juga berubah. Waktu hormonnya berubah, anak remaja itu moodnya nggak baik. Maka anak remaja itu gampang marah, emosional, itu wajar banget. Tapi kalau parents nggak ngerti, orang tua juga ikut marah sama anak.
Padahal mereka itu perlu kita tuh empati sama dia. Jadi dia tuh nggak mau marah-marah, tapi karena perubahan hormon, jadi dia tuh akan kesel dan sering marah-marah kurang lebih 10 tahun loh. Oh benar, jadi benar-benar menyebalkan di usia remaja itu. Tapi perlu understanding dari orang tua. Karena kalau enggak akan banyak konflik, betul? Sampai situ. Kemudian perubahan kognitif. Kognitif itu anak remaja udah nggak bisa terima dengan iya, oke, enggak. Anak akan tanya, kenapa? Guru bilang ini, internet bilang ini, kemudian teman-teman bilang seperti ini. Nah orang tua berpikir anak remaja aja memberontak, padahal bukan. Anak remaja itu dia mau diskusi, tapi caranya nggak tahu. Maka dia akan tanya, kok si guru, teachersnya bilang ini, kok teman saya bilang ini. It's okay, dengerin. Jangan bilang, kamu nih gak dengerin papa mama lagi ya? Kan kita gak mau anak kita sampai tua cuman bener nggak? Bahkan ada yang sampai married pun cuman sama orang tua, kita mau? Dan kesempatan anak akan belajar mandiri 1 hari, itu justru masa krisisnya di usia remaja. Kalau orang tua masih kontrol, maka kehilangan kesempatan untuk nanti hidup mandiri, walaupun sudah married dan menikah, masih jadi anak mami. Oke, sampai di sini. Oke. Yes. Jadi anak perlu diskusi, oke? Belum muncul? Ya. Kemudian gereja perlu menyediakan tempat untuk diskusi, karena mereka perlu diskusi daripada mereka mencari di luar, kemudian mereka mencari kepada orang-orang lain. Lalu juga di sini kehidupan sosial. Anak remaja, dia itu udah mulai nggak mau ikut papa mamanya, betul? Diajak kemana-mana nggak mau ikut. Oke. Justru bagus. Oh iya. Kenapa? Karena kalau misal ini adalah anak yang mulai nanti akan mandiri. Kenapa orang tua bisa jadi marah? Karena bisa jadi orang tua itu kesepian, lalu menjadikan anak remaja untuk mengisi kesepian orang tua. Dan itu adalah bentuk abuse kepada anak remaja yang membuat anak remaja kita menjadi tidak bisa mandiri. Oke, jadi justru bagus kalau anak remaja kita lebih suka kumpul dengan teman-temannya di usia remaja ya. Tapi disinilah gereja harus ada komunitas untuk anak remaja supaya waktu mereka perlu kumpul dengan teman-temannya tidak cari di luar, tapi ada komunitas di gereja. Oke, lalu lalu anak remaja itu dia akan stres loh. Saya cantik atau enggak? Saya itu punya masa depan atau enggak? Dia compare talentanya dengan yang lain. Nah, mereka tuh perlu divalidasi dan dibantu ketemu uniqueness-nya. Kamu tuh personality-nya apa? Kamu tuh punya talenta apa? Itu untuk explore dirinya tuh anak remaja tuh suka banget. Jadi kalau ada assessment tentang dirinya itu akan seneng banget. Kalau misalnya sama teman-teman di gereja ada kesempatan untuk pengenalan diri, itu kurikulum yang bagus banget untuk anak remaja. Lalu dia kan akan stres, saya akan sukses atau enggak, saya berhasil atau enggak. Dia perlu teman sharing. Baru mau sharing sama orang tuanya, udah marah-marah, kamu kurang ajar, kamu gak nurut. Dia jadi gak mau cerita. Kemudian satu lagi, boleh nggak ditampilkan lagi ya yang tadi PowerPoint-nya, ini juga penting. Oke. PowerPoint, oke. Nah di sini ya, kita lihat. Yes, usia 13 sampai 18, oke kita lihat. 6 sampai 12 training, kita kasih knowledge. Usia remaja jangan kasih knowledge sebanyak-banyaknya lagi. Nanti mereka berpikir orang tua tukang khotbah. Orang tua tuh terus aja khotbahin saya.
mereka justru perlu kayak diskusi, mereka juga akan ada banyak bertanya, minta pendapat, lalu mereka juga perlu cerita. Dan di sini tidak bisa didisiplin seperti usia 0 sampai 5 tahun. Dikit-dikit nanti papa mama disiplin ya, nggak bisa. Di usia remaja, selama tidak melanggar, tidak membahayakan jiwa, dan tidak melanggar etika, orang tua tutup mata. Oke? Oke, selama tidak membahayakan jiwa tahu ya, dan tidak melanggar etika, tutup mata. Oh, ada orang tua tiap hari bertengkar karena anak remajanya ke sekolah nggak mau nyisir. Oh iya, mamanya marah terus tiap pagi. Padahal anaknya confidence nggak sisir gitu sesuai dengan tren sekarang menurut dia. Di atas bunga-bunga, di bawah garis-garis. Mamanya nggak tahan. Udahlah kalau dia confidence biar aja. Kenapa? Waktu kita controlling dan mengatur itu melumpuhkan kemampuan untuk mandiri dan otot-otot untuk mengambil keputusan untuk diri sendiri. Jadi biarkan, oke? Menyebalkan selama 10 tahun, biarkan. Jangan, oh it's okay, benar. Jangan kita jadi marah-marah. Jangan kita jadi marah-marah. Karena apa? Di usia ini, semua yang dia terima dari baby, dari gurunya, dari orang tuanya, dari teman-temannya, dari internet, dari sekolah, dia itu akan internalisasi, dia akan memilih di usia remaja, dia akan pilih yang akan menjadi value dia seumur hidup. Jadi, menangkan hati remaja. Kalau kita konflik dan dia sebel sama kita, contohnya kita ada pendeta aja, kalau kita nggak suka, khotbahnya bagus, kita nggak mau terima, betul? Jadi kalau anak remaja sakit hati sama kita, value-nya kita nggak akan dia dengerin. Apa yang kita ajarkan dari kecil, dia tutup kuping, apalagi kita khotbahin terus hari ini, dia tutup kuping. Jadi bukan kita khotbahin lagi hari ini, banyaklah mendengar. Nanti di sesi 3 kita belajar ya, banyaklah dengerin, ngertiin dia, jangan marah-marah walaupun menyebalkan. Dia sendiri nggak mau jadi anak yang menyebalkan, tapi dia itu nggak ngerti. Makanya nanti kalau ada anak remaja yang datang sama kita nih di youth, mungkin dia punya konflik dengan orang tua, dia itu butuh didengarkan. Ya waktu dia didengarkan, kita bangun relasi, maka ketika kita ngomong apa aja sama dia, dia tuh akan dengerin loh. Jadi bayangin, oke. Waktu saya udah mau habis. Jadi bayangin aja, kalau di rumah orang tuanya nggak mau dengerin, kemudian ketemu pacar yang dengerin dia, memenangkan hati dia, tapi pacarnya orang yang bad person, apapun yang dia omongin, dia akan dengerin dan dia akan ikut. Menangkan hati dia. Oh ini benar. Jadi bayangin lagi, kalau misalnya dia masuk satu grup community, di gereja nggak terima dia, aduh kamu tuh nggak kudus, kamu itu tuh nggak obey, kemudian kita tuh nggak welcome sama dia, dia akan cari orang yang welcome sama dia kan perlu kumpul sama-sama ya, lalu orang itu welcome sama dia tapi menanamkan nilai yang negatif, nah itu yang akan dia terima. Jadi penting untuk menangkan hati dia. Dan juga jangan sampai anak remaja kita juga jadi isolasi. Nah kalau anak remaja kita isolasi, kita perlu cek kenapa. Bisa jadi mungkin dia minder atau dia insecure. Karena di usia 0 sampai 2 tahun dia sudah tertanam insecure. Jadi dia masuk satu komunitas, dia sudah takut ditolak dulu. Atau di usia 0 sampai 2 tahun juga dia pernah ditinggalkan. Jadi waktu dia mau membangun relasi dengan orang lain, daripada nanti saya ditinggalkan, lebih baik saya nggak usah membangun relasi. Nah itu juga perlu explore ya. Oke, ini di usia remaja. Jadi kita lihat nanti usia dewasa muda menjadi sahabat. Sampai di sini bisa bayangkan kalau anak remaja dididik seperti usia 2 sampai 5 tahun? Wow, itu akan dikontrol. Kita malah justru nggak membangun dia. Oke, sampai di sini di usia teenagers. Oke,
Kalau misalnya di usia remaja kita tetap controlling, kita tetap menyalahkan dia, dia akan menjadi bingung tentang dirinya. Dia nggak punya kesempatan explore tentang dirinya juga. Dan dia merasa dia tuh nggak punya talenta dan sebagainya. Dan berusaha ingin menjadi orang lain. Nggak apa ya namanya ya, nyaman dengan dirinya. Oh, satu lagi. Kenapa di usia remaja itu banyak kecanduan, addiction, entah game kah, pornografi kah, dan sebagainya. Itu sebenarnya karena mereka tuh stressful dari kecil, menumpuk. Lalu di usia remaja itu mereka tuh ada yang tipenya acting out, makanya memberontak, kemudian tawuran, berkelahi, tahu ya, perilaku yang agresif, bully orang lain, karena ini usia yang stressful buat mereka. Tapi ada yang holding in, diem, di luar baik-baik, tapi itu memendam loh. Kemudian bisa jadi di balik itu mereka tuh ada addiction yang lain, di balik hidupnya pornografi, self harm dan sebagainya. Karena melewati ini stressful buat mereka, bergumul untuk dirinya. Atau bagaimana bisa going through dengan baik, yaitu di masa remaja, waktu mereka bisa cerita, bisa sharing kepada safe person, maka mereka bisa melewati masa remaja dengan baik, sehingga jadilah orang tua menjadi teman sharing buat anak remaja, dan di gereja juga jadilah teman sharing buat anak remaja, supaya mereka bisa sharing pergumulan dirinya dan mereka melewati masa remaja dengan baik, dan mereka juga jadi ketemu identitas diri mereka. Oke, 5 more minutes ya. Oke, next kita masuk ke usia young adult. Nah, di sini 19 sampai 35 tahun. 5 more minutes, oke? Di sini saya akan selesaikan 19 sampai 35 tahun. Kita lihat di sini. Usia dewasa muda itu adalah membangun keintiman, di mana dia mulai bisa berkomitmen satu dengan yang lain. Usia dewasa muda, udah lulus kuliah, dia mulai cari kerjaan. Apakah sesuai dengan talenta saya atau enggak? Bayangin di usia remaja, nggak ngerti tujuan hidup, nggak ngerti talenta, nggak ngerti strength-nya, weakness-nya. Mereka masuk dewasa muda, pilih karir bingung. Sampai sini bingung. Kemudian di usia dewasa muda, mereka akan mulai cari pacar. Oke, cari pacar. Sampai di sini, lalu nanti akan marry, menikah. Tapi bayangkan, kalau dari usia 0 sampai 2 tahun mereka udah insecure, mereka lihat papa mamanya konflik, akan tertanam bahwa menikah itu nggak enak. Lalu di usia 3 sampai 5 tahun, dia itu nggak berani inisiatif, maka di usia dewasa muda, dia nggak berani inisiatif membangun hubungan, nggak berani inisiatif di dalam pekerjaan, cari kerjaan nggak berani inisiatif, takut nggak diterima, takut salah, takut gagal. Berapa banyak usia dewasa muda yang nganggur, nggak lakukan apa-apa, karena terbentuk dari kecilnya, nggak percaya diri, takut salah, takut gagal, nggak kompeten, nggak ada daya juang. Daya juang itu dibangun di usia 6 sampai 12 tahun. Di usia remaja, dia perlu tahu tentang dirinya dan identitas dirinya. Dewasa muda membangun komitmen dekat dengan teman-teman yang sama jenisnya dan juga lawan jenis. Sampai di sini, waktu membangun relasi dengan lawan jenis, maka dia akan menikah. Tetapi anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang konflik, kebanyakan mereka memilih daripada nanti saya hidup keluarga seperti orang tua yang konflik, lebih baik tidak usah menikah dan mengisolasi diri. That's why di tahun-tahun sekarang banyak anak muda yang gak mau menikah karena sebenarnya mereka punya luka lihat relasi orang tuanya. Kemudian mereka juga akan membangun karir, bekerja, menikah, cari duit, nanti punya anak, bagaimana mengurus anak. Mengurus anak, membangun karir, membangun keluarga, membangun masa depan. Jadi dewasa muda adalah usia yang paling sibuk dan juga paling tidak rohani. Nah, jadi perlu di encourage. Mereka tuh punya kebutuhan bagaimana menjalankan karir, bagaimana menjadi orang tua, bagaimana bisa seimbang. Itu kurikulum yang dibutuhkan. Nah, kenapa ada quarter life crisis? Karena dia nggak percaya dengan dirinya, karena dia takut untuk menikah. Lalu ada usia dewasa muda tuh yang punya keputusan gini,
menikah nanti dulu, saya bekerja aja membangun karir, gak mau bangun hubungan. Jadi waktu usia dewasa muda yang hanya fokus pada karir saja dan tidak mau membangun hubungan, itu adalah bentuk isolasi diri. Oke? Jadi membangun karir dan juga mau membangun hubungan. Nah, ini yang perlu dibantu. Kalau ada usia dewasa muda yang tidak mau membangun hubungan, kita perlu explore, ada apa? Tidak percaya diri kah? Atau punya luka kah? Atau mungkin orang tuanya konflik, jadi nggak confidence dan nggak mau membangun hubungan karena takut terluka. Nah, di area ini yang perlu dibantu. Kalau mereka kesulitan di dalam area karir, it's okay. Perlu dibantu, dieksplor dengan coaching dan sebagainya. Kita lihat di sini kalau misalnya dia terluka di dalam relasi, pernah mungkin putus cinta dan sebagainya, dia jadi sulit untuk membangun relationship yang dekat dan membangun benteng. Bagaimana spiritual life dari usia dewasa muda? Oh, oke. Kalau tadi usia remaja, spiritual life-nya itu apa dampaknya? Akan menjadi pribadi yang tidak bisa memproses diri, mengelola diri, dan istilah mati bagi diri sendiri atau disiplin diri, tapi dengan tidak tepat. Nanti kita akan bahas di sesi yang kedua ya. Dan di usia dewasa muda, ketika tidak melewati usia ini dengan smooth, di dalam relasi dengan orang lain, dia akan menjadi pribadi yang suka menghakimi. Kamu tuh kurang doa, kamu tuh kurang kudus, kamu tuh kurang oke. Nah, ini dampak kepada spiritual life. Sampai di sini, udah selesai. Kita akan masuk grup sharing ya. Kita akan masuk grup sharing. Ada yang sudah menikah dan memiliki anak, dan ada yang belum atau tidak memiliki anak dan yang single. Pertanyaannya kita akan menjawab nih, dari stage of life manakah yang relate dengan situasi Anda saat ini? Kemudian apa yang Anda sadari dari materi ini terkait dengan pola parenting Anda dan apa yang ingin ditingkatkan waktu kita belajar tadi, stage of life. Kemudian untuk yang single, stage of life manakah yang relate dengan situasi Anda saat ini? Apa yang akan Anda tingkatkan dalam diri Anda? Dan bagaimana materi ini dapat bermanfaat bagi pelayanan Anda dalam konteks discipleship sesuai dengan usia di mana Tuhan percayakan. Oke, boleh masuk dalam grup? Silakan sharing 20 menit. Oke.